Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dua perusahaan batubara yang di-request oleh teman-teman. Sebenarnya requestnya cuma ITMG, cuman katanya perlu diversuskan dengan perusahaan yang juga udah laporkan laporan keuangannya di kuartal kedua. Jadi saya pilih salah satu perusahaan batubara juga, yakni adalah Indi. Seperti yang teman-teman lihat, ini kedua-duanya bisa bersaing ketat. Sektornya sama dan juga sama-sama memiliki laba yang besar dan juga ada masuk ke dalam watchlist premium saya. Jadi siapakah yang nomor satu di sini? Seperti yang teman-teman lihat, Indilah yang menjadi pemenangnya kali ini. Kenapa? Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Kalau di RT Bisnis sih, laporan keuangan daripada Indi sih belum update. Tapi karena mereka sudah melaporkannya, di IDX pun saya sudah download. Nanti kita akan lihat juara satu kita fundamentalnya seperti apa ya. Kita bahas dulu yang terakhir dulu ada ITMG. Jadi saya cuma 2 versus hari ini. Karena kalau terlalu banyak juga kurang efektif. Jadi saya bikin 2 aja. Karena kedua ini merupakan saham batubara favorit saya. Jadi langsung aja saya pertarungkan. Kita bahas dulu Indo Tambang Raya Mega Tbk dengan kode emiten ITMG atau kita panggil aja ITMG. Dimulai dari sejarahnya terlebih dahulu yang juga udah lama banget. Didirikan pada tahun 87, ya ITMG adalah salah satu perusahaan energi Indonesia dengan lingkup usaha yang terintegrasi mulai dari kegiatan penambangan, pengolahan, dan logistik, ya. Jadi bisa diketahui bahwa mereka bisnis utama mereka bergerak di bidang batu bara. Katanya sih mereka sudah mau bertransformasi ya ke bidang energi yang lebih terbarukan ya, seperti dengan adanya perubahan secara perlahan di dunia dari bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan. ITM melakukan ekspansi di ruang lingkup bisnisnya agar dapat memperkuat bisnis utama. Pembangkit tenaga berbasis surya yang telah dikembangkan merupakan titik awal dari ITMG dalam menghadapi masa depan industri energi ya. Katanya sih gitu, tapi masih belum terlalu mayoritas karena memang sektor batubara masih bagus banget untuk sekarang. Untuk prospeknya di bidang batubara sih untuk beberapa tahun ke depan sih masih oke. Cuman kalau dalam waktu 10 tahun sih saya nggak tahu ya. Kemungkinan sih akan lesu sih. Jadi untuk sekarang sih masih oke. Selanjutnya untuk pemegang sahamnya ada Banpu Minerals. Kalau kita lihat di sini sih juga aman-aman aja. Paling ada beberapa berita yang cukup itu ya menarik perhatian saya, yaitu tentang Desa Santan. Ini sih udah berita lama banget sih, beberapa tahun yang lalu, tentang bagaimana anak perusahaan daripada ITMG itu beroperasi di sebuah desa dan mereka menambang, dan itu tambangnya memberikan efek yang buruk kepada desa tersebut. Cuman kata ITMG dan pemerintah katanya sudah sesuai standar sih. Saya nggak tahu kedepannya bakalan kayak gimana. Cuman kalau bisa diketemukan solusinya sih itu bagus banget, karena dengan ditemukannya solusi itu juga tidak merugikan para warga desa dan juga tidak merugikan ITMG. Semoga saja ada solusinya untuk hal ini ya. Ini juga berita yang masih baru, 14 Maret tahun 2022. Selanjutnya untuk fundamentalnya bagaimana? Saya udah download untuk ITMG, itu udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Jadi langsung aja kita pindah ke sana, kita masuk ke RT Bisnis dan PDF. Dan ini dia teman-teman. Kita coba lihat dari pemegang sahamnya dulu, ada Banpu Minerals memegang sebesar 65%, lalu porsi masyarakatnya 34%. Ini aman. Selanjutnya untuk fundamentalnya udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Net profitnya 6,84 triliun rupiah. Kita coba cek. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar dan dibulatkan dalam bentuk ribuan. Jadi perlu kita kalikan sampai 14 juta rupiah. Kita coba lihat laporan laba ruginya terlebih dahulu. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 460 juta US dollar. Itu kalau kita konversikan ke dalam rupiah ya sekitar 6,84 triliun. Kita pakai yang RT Bisnis saja biar gampang. Untuk PER-nya 303 kali. Ini nice banget ya, murah banget. Di sisi liquidity juga oke. Kurang hasilnya 320%. Itu berarti 3 kali lipat aset lancarnya daripada hutang jangka pendek. Aset lancarnya 1,2 juta US dollar. Berarti kalau kita kalikan 1000, 1,2 miliar US dollar. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya 356 juta US dollar. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Selanjutnya untuk turnover-nya pada
pada hari Selasa kemarin. Hari ini kan libur, hari Rabu 17 Agustus. Jadi untuk kemarin penutupannya turnovernya 147 miliar rupiah. Yap, jadi ITMG ini juga oke sih, ada masuk watchlist premium saya. Ini kalau kita masuk ke sini juga nggak salah lah. Cuman bagaimana dengan juara satu kita? Yuk, mari kita bahas ya. Saya serasa udah harus tutup video karena udah ITMG udah oke banget. Tapi ternyata ada juara satunya loh. Yuk, mari kita bahas Indi, juara satu kita. Ini dia, juara satu kita, Indika Energi Tbk. Dengan kode emiten INDY atau kita panggil aja Indi. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada Iden Financial ya. Karena ini perusahaannya masih baru banget, karena beroperasi secara komersial pada tahun 2004. Tapi kenapa bisa menarik perhatian saya? Sampai bisa juara satu loh. Yuk mari kita bahas mendetail tentang portfolio bisnis mereka ya. Telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan investasi terdiversifikasi terkemuka di Indonesia. Dengan portfolio di bidang energi, logistik, infrastruktur, mineral, green business. Green business itu kayak pembangkit listrik energi baru terbarukan ya. Dan usaha digital. Menyediakan produk dan layanan pelengkap untuk pelanggan domestik dan internasional dan menangkap peluang pertumbuhan di seluruh perekonomian Indonesia, termasuk di bidang teknologi digital yang berkembang pesat serta energi baru dan terbarukan. Nah, ini dia. Ada energi, logistik dan infrastruktur, mineral, green business, sampai digital. Ini lebih terdiversifikasi daripada ITMG ya. Jadi, mungkin karena itulah mereka lebih bagus manajemennya ya. Kita coba lihat. Cuman kalau soal dividen sih ITMG masih jagoannya sih, ini masih kurang ya. Apalagi mereka tahun berapa ya? Tahun 2020 mengalami kerugian. Sedangkan ITMG masih bisa mencatatkan laba. Jadi bisa dibilang manajemen daripada ITMG nggak kalah sih. Cuman kenaikan laba ini memang di luar nalar sih. Gila banget kenaikannya. Nanti kita coba lihat fundamentalnya. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Indika Indi Investindo. Ya. Untuk di sini sih paling dividen 114 rupiah per lembar saham itu saya ada ikut sih. Dan akibatnya saham saya jadi minus karena hold sampai X date. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat ke depannya bagaimana ya. Kalau mau tahu tentang trading harian saya boleh dicek di trading harian video saya. Untuk laporan keuangannya fundamentalnya saya udah download ya. Paling kita cek aja sih. Di kuartal kedua tahun 2022. Jadi udah update. Jadi langsung aja kita ke sana untuk melihat bagaimana sih fundamental juara satu kita. Yuk kita ke sana. Iya, ini dia, Indi. Pemegang sahamnya ada Indika Inti Investindo memegang 37%. Posisi masyarakatnya 33%. Aman ya. Lalu untuk fundamentalnya di sini sih masih belum update di RT Business ya. Saya nggak tahu kenapa ini nggak update. Ini cukup membuat risau sih bagi pemegang saham Indi karena masyarakat jadi tidak tahu tentang fundamental daripada ini. Dan ngomong-ngomong soal pendapatannya, mereka pernah rugi di tahun 2019 dan 2020. Ini ruginya cukup banyak sih. Saya ya nggak tahu kenapa bisa rugi sebanyak itu ya. Tapi kita coba cek. Untuk net profitnya di kuartal pertama tahun 2022 itu 1 triliun. Tapi karena dia udah update, kita coba lihat yang PDF aja. Untuk mata uang parapornya, anak perusahaannya banyak banget ya. Wow. Tidak terdiversifikasi sekali. Selanjutnya untuk mata uang paraponnya dalam bentuk DORA juga dan pembulatannya dalam bentuk satuan. Untuk laporan laba rugi kita coba lihat. Yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 200 juta US dollar. Itu kalau kita konversikan ke dalam rupiah ya. Nah, kalau kita konversikan ke dalam rupiah itu sebesar 3 triliun lah. 3 triliun. Lalu untuk karena ini kuartal kedua kita perlu kalikan 2. Jadi 3 triliun kali 2 berarti 6 triliun. Kita coba cek untuk market cap-nya berapa besar. Market cap-nya 14,28 ya, 14,28 triliun. Itu berarti pernya yang kita dapatkan itu sebesar 2,3, pernya 2,3. Sedangkan yang di sini kan masih 3,3. Tapi kalau kita update itu pernya 2,3. Murah banget. Itulah kenapa saya berani hold Indi meskipun X date. Jadi ya laba ruginya bagus. Selanjutnya untuk liquidity, ini kita pun harus cek manual karena ini udah update. Untuk asal lancarnya kita coba lihat.
Aset lancar 2,3 miliar US dollar. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya sebesar 1,1. 2,3 banding 1,1. Jadi aset lancarnya masih lebih gede 2 kali lipat. Selanjutnya untuk turnover-nya kemarin mencapai 50 miliar rupiah ya. Minus dia karena memang dia ex-date dividennya. Jadi karena itulah dia bisa turun. Ya, dividen yield-nya kalau kita hitung sih sebesar sekitar 4%-an ya. Sekitar 4%. Lumayan. Jadi untuk pembahasan ITMG dan IND ini yang menjadi juara satu sih pasti IND. Yang kedua ITMG. Tapi kalau dibilang investasi, kedua-duanya udah oke banget sih. Jadi gitu aja pembahasannya versus saham batubara pada kali ini. Saya tutup. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.